Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Debiansyah. Kali ini saya akan memaparkan video saya yang berjudul Mikroorganisme dan Kesehatan dalam Al-Quran. Video ini saya buat guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran dan Sains. Saya harap video saya kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Kajian mikrobiologi dan kesehatan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa ajaran Islam sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan modern dan mendorong umat manusia untuk menjaga kesehatan sebagai amanah serta bagian dari tujuan syariat, if al-nafs. Integrasi antara wahyu dan ilmu pengetahuan menjadi landasan penting dalam membangun pola hidup sehat dan bertanggung jawab. Mikroorganisme adalah makhluk hidup berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata, telanjang, dan hanya dapat diamati menggunakan mikroskop. Mikroorganisme meliputi bakteri, virus, jamur, dan protozoa yang hidup di berbagai lingkungan, termasuk di dalam tubuh manusia. Adapun macam-macam mikroorganisme ialah bakteri. Bakteri terdiri satu sel berkembang biak dengan membelah diri, hidup di berbagai lingkungan, air, tanah, udara, dan tubuh manusia. Bakteri juga mempunyai manfaat bagi tubuh manusia untuk membantu pencernaan. Yang kedua adalah virus. Virus tidak memiliki sel dan dapat hidup serta berkembang biak di dalam sel inang. Contohnya dari COPD, flu, dan lain-lain. Virus juga dapat digunakan dalam pembuatan vaksin, penelitian, dan juga digunakan untuk melawan virus berbahaya. Yang ketiga adalah protozoa. Ciri-ciri protozoa, mikroorganisme memiliki sel satu uniseluler, termasuk organisme eukariotik memiliki inti sel. Umumnya hidup di lingkungan berair atau lembab, dapat bergerak menggunakan silia, flagella atau pseudopodia. Sebagian bersifat parasit pada manusia dan hewan. Kemudian ada alga. Alga merupakan mikroorganisme yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Mengandung pigmen klorofil, karoten, dan hidup di tempat yang lembab. Alga juga dapat digunakan sebagai bahan agar-agar. Pupuk dan juga alga dapat menghasilkan oksigen di laut. Dan yang terakhir ada jamur. Jamur tidak bisa berfotosintesis sendiri, seperti halnya alga. Dan jamur juga merupakan mikroorganisme, parasit bagi kulit manusia. Tetapi jamur juga bermanfaat untuk fermentasi makanan seperti tahu, tempe, roti, dan juga keju. Nah, ternyata di dalam Al-Quran juga ada loh ayat-ayat yang membahas tentang mikroorganisme. Di antaranya dapat kita lihat di dalam surat Yunus ayat 61 dan juga ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Meskipun ayat ini tidak menyebutkan secara gamblang kata mikroorganisme, tetapi para mufasir banyak menafsirkan ayat ini sebagai makhluk ciptaan Allah yang sangat kecil, yaitu mikroorganisme, seperti yang kita bahas sekarang ini. Sejalan dengan tema yang kita bahas ini, Al-Quran memberikan kita kiat kesehatan agar kita terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang jahat. Pertama, Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan baik itu secara zahir maupun kebersihan secara spiritual. Al-Quran juga melarang manusia untuk makan makanan yang haram dan juga berbahaya bagi tubuh. Al-Quran menegaskan bahwa penyakit dan kesembuhan berada dalam ketetapan Allah. Namun manusia diperintahkan untuk berikhtiar, menjaga kesehatan dan mencari pengobatan. Hal ini sangat sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga jiwa. Nah, akhirnya sampailah kita pada kesimpulan pembahasan. Jadi, sebenarnya Al-Quran telah memberikan panduan dasar tentang kesehatan melalui penekanan pada kebersihan, keseimbangan hidup, dan pencegahan penyakit. Meskipun tidak menjelaskan mikroorganisme secara teknis, Al-Quran memberikan isyarat konseptual tentang keberadaan makhluk hidup yang sangat kecil serta perannya dalam kehidupan. Kajian mikrobiologi dan kesehatan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa ajaran Islam sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan modern dan mendorong umat manusia untuk menjaga kesehatan sebagai amanah serta bagian dari tujuan syariat, if
Al-Nafs, integrasi antara wahyu dan ilmu pengetahuan menjadi landasan penting dalam membangun pola hidup sehat dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja untuk saat ini, pembahasan yang bisa saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Semoga kita semua sehat sentosa dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu allaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.